Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Putra. Di sini saya sebagai asisten praktikum mata kuliah struktur data. Dan materi yang saya bawakan hari ini adalah materi tentang pengimplementasian searching pada website berbasis PHP. Karena website yang akan kita implementasikan ini sederhana, jadi kita mulai dari database-nya dulu. Di sini kalian membuat database dengan nama mahasiswa dan tabel dengan nama MHS. Ya, database ini sebenarnya bebas, kalian mau namain apa aja. Cuman karena ini sebagai contoh ya, ini saya namain mahasiswa dan tabelnya saya buat dengan tabel MHS. Nah, isi tabelnya ini kalian isikan ID, NPM, dan nama. Saya nggak bakal menjelaskan lebih detail tentang database-nya karena saya yakin kalian juga sudah mempelajari tentang database ini di mata kuliah basis data. Jadi saya langsung skip bagian yang tentang database-nya dan saya langsung ke bagian tentang PHP-nya aja. Nah, untuk membuat codingan PHP-nya ini, karena kita mengkoneksikan dengan database XMPP, jadi kita naruh folder projectnya ini di local disk C XMPP, tempat kalian menginstal XMPP-nya, lalu ke folder htdocs. Nah, di sini kita bikin folder projectnya, misalnya project searching. Nah, setelah kalian membuat folder searchingnya ini, folder projectnya, untuk kalian yang menggunakan IDE seperti Sublime Text dan lain-lain, kalian bisa buat file PHP-nya dulu, baru kalian masukin ke folder projectnya. Kalau misalnya kalian menggunakan Visual Code, kalian bisa tinggal klik kanan terus open with code seperti ini. Jadi lebih cepat aja. Nah, di folder searchingnya ini, di sini kita pilih new file, lalu masukin namanya config.php. Config.php ini fungsinya itu untuk membuat koneksi antara PHP-nya dengan database-nya. Di sini kalian sebenarnya bisa namain apa aja sih nama filenya. Karena biar lebih gampang ingetnya, kalian mungkin bisa namain koneksi atau connect atau config. Nah, di sini saya juga untuk mempercepat, di sini saya udah nyiapin txt codingan untuk koneksi ke database-nya biar nggak lama gitu ngetiknya. Di sini kita pakai MySQLi Connect. Fungsinya itu untuk mengkoneksikan ke database yang ada di folder XMPP-nya tadi gitu, di bagian localhost, root, dan ini database-nya itu disesuaikan. Misalnya kalian nama database-nya itu MHS atau mahasiswa, ya kalian tulisnya sesuai dengan database yang kalian bikin. Jadi nanti bagian ini, nanti pas saya kasih RAR-nya yang berisikan codingan dan database-nya, mungkin kalian kalau mau rubah-rubah, kalian rubah-rubah koneksinya itu di bagian ininya aja nih, bagian nama database-nya aja disesuaikan sama database kalian. Setelah kalian bikin config-nya, kalian ke bagian index. Kalian bikin index.php. Index.php ini fungsi itu sebagai laman utamanya, laman utama dari codingan PHP kalian. Tempat kalian mau misalnya buat bikin carinya segala macam, nah kalian pakai index.php sebagai halaman utama. Lalu di baris pertama sampai ketiga, di sini itu untuk ada kan di sini tulisannya include config.php. Nah, ini untuk memanggil config.php ke index.php. Biar index.php-nya ini juga connect ke database-nya. Lalu di baris ke-7 sampai ke-11 ini itu untuk membuat form pengisian data carinya. Misalnya kalian mau misalnya kalian mau nyari nama siapa, kan ada tuh kolom untuk masukin namanya. Nah, form ini fungsinya adalah untuk sebagai tempat memasukkan apa yang mau, kata-kata atau tulisan yang mau kalian cari lah gitu.
input type text name cari, ini bagian kolomnya. Lalu ini yang type submit value cari, ini sebagai buttonnya, button carinya nanti. Lalu di sini ada PHP is set get cari. Ini bagian yang baris ke-13 sampai ke-18 ini untuk menampilkan hasil pencariannya. Misalnya kalian mengetik carinya itu Ahmad. Nanti setelah kalian ketik Ahmad terus kalian pencet enter atau kalian klik tombol carinya, nanti di bawah tulisan cari itu bakal dia munculin teks hasil pencarian yang kalian tulis tadi. Echo ini itu fungsinya untuk menampilkan teks di dalam bagian PHP ini. Beda dengan TR atau H3 ini. Ini juga fungsinya sama untuk menampilkan teks, tapi kalau misalnya ada di dalam PHP seperti ini, itu kalian harus menggunakan echo untuk menampilkan teks yang mau kalian tampilkan. Di sini misalnya kita mau nampilin hasil pencarian, terus cari ini apa yang kalian ketik di sini, nanti dia bakal diambil lewat get cari, lalu ditampilkan di sini, gitu. Lalu dari baris ke-20 sampai ke-42 ini adalah tabel. Tabel kalian naruh data-data dari database-nya. Dari 21 sampai 25 ini untuk kalian bikin header-nya. TR itu maksudnya table row, TH itu table header kalau nggak salah. Kalian bikin 3 TH, yaitu nomor, atau nomor, NPM, lalu nama. Nah, setelah itu di bawahnya itu kalian bikin codingan PHP lagi untuk menampilkan isi database-nya. Nah, dari 27 sampai 30 ini, dari 27 sampai 29 maksudnya, ini itu untuk kalian menampilkan tabel sesuai dengan apa yang kalian cari. Misalnya tadi kalian mengetikkan Ahmad, maka yang ditampilkan cuma si Ahmadnya aja. Makanya dari setelah diambil data cari ke sini, diambil data carinya, data yang kalian ketik tadi. Di sini MySQL query ini untuk menampilkan query-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kurang lebih ini sama seperti komen MySQL yang di command prompt itu. Kalian juga pasti sudah belajar kan tentang komen-komen dasar yang ada di MySQL lewat command prompt. Nah, komen-komen itu kalian bisa gunakan di PHP kalau kalian menggunakan MySQL gitu. Karena kita di sini mau mencari sesuai dengan yang kita ketikkan, maka di sini kita pakai yang select from MHS where nama like cari. Di sini kita pakai persen di depan dan di belakang. Gunanya untuk apa? Kalau misalnya persennya di depan, huruf yang dicari itu bakal menyesuaikan dari depan. Misalnya kalian punya data namanya Ahmad. Misalnya kalian mengetikkan A, maka data yang dicari dan data yang ditampilkan adalah semua data yang di depannya itu ada huruf A. Misalnya Ahmad, Ari, Ajis, itu bakal ditampilkan semua. Kalau misalnya yang di belakangnya yang persennya itu ditaruh di belakang, maka nanti bakal nampilin kebalik. Kalau misalnya persennya di depan, berarti kalau persennya di depan berarti huruf yang kalian inputkan atau kata yang kalian inputkan dicari dari belakang. Misalnya kalian naruh A atau naruh B, berarti nanti yang akan ditampilkan itu sesuai dengan yang hurufnya tuh di belakangnya ada B-nya. Misalnya kalian punya misalnya kalian punya temen naruh datanya tuh Aziz. Terus di sini kalian nyari dengan huruf S. Berarti yang ditampilkan nanti semua data yang ada huruf S-nya. Kalau misalnya persenannya di belakang, misalnya kalian menginputkan A, berarti yang akan muncul semua data yang punya huruf A di depannya. Ini misalnya kita coba dulu, misalnya yang ini kita hapus persenannya. Nah, terus
Di sini kalau kalian misalnya mau buka projectnya, kalian pakai localhost dulu di depannya, baru nama projectnya. Nah, nanti bakal keluar seperti ini. Nah, tadi kita hapus yang persen di depan. Misalnya kalian cari L, nggak ada. Oh, berarti benar-benar yang penjelasan saya sebelumnya. Kalau misalnya persennya iya benar-benar. Kalau misalnya persennya di belakang, berarti yang bakal muncul itu semua yang misalnya kalian naruh inputnya tuh Ahmad. Berarti semua yang ada Ahmad di depannya bakal muncul. Tapi kalau persennya itu di depan, semua yang ada Ahmad di belakangnya itu pasti muncul. Gitu loh. Beda kalau misalnya kita taruh persennya ini di kedua sisi. Mana sih persen? Nah, kalau persennya ada di kedua sisi, berarti mau misalnya A-nya itu ada di depan, di tengah, di huruf kesekian, itu pasti bakal muncul semua, gitu loh. Misalnya kita refresh dulu. Misalnya kita taruh huruf I. Nah, karena kita melakukan pencarian dengan huruf I, berarti semua data yang punya huruf I di dalamnya bakal muncul. Karena kita naruh persennya itu di depan dan di belakang. Gitu. Jadi tidak peduli mau I-nya di depan atau mau I-nya di belakang, dia bakal tetap muncul. Gitu. Setelah yang if get cari tadi, di sini itu else data mysql underscore query con select from mahasiswa. Ini untuk menampilkan semua data yang ada di tabel MHS. Nah, kan tadi di yang atas sama yang di bawah tadi, yang di sini sama di sini ada tuh tulisan di sini con. Nah, con ini fungsinya buat apa sih? Ini karena tadi di config tadi di sini mysql underscore connect-nya ini ada con di depannya. Berarti di sini juga kita harus manggil con lagi. Biar apa? Biar bisa ke koneksi juga. Kan di sini kan kita cuma manggil config-nya doang. Tapi kalau misalnya cuma dipanggil config-nya doang, kita tetap nggak bakal bisa manggil database-nya, karena di sini kita kan ada con-nya di sini. Maka dari itu kita juga saat pemanggilan tabel kita juga harus menggunakan con, memanggil con-nya lagi biar bisa terkoneksi juga ke database-nya gitu. Sisanya dari 33 sampai 42, sisanya itu untuk menampilkan data-datanya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kan echo itu kan untuk menampilkan teks. Jadi sini echo no plus plus atau no ascending itu untuk menampilkan 1 sampai seterusnya sesuai dengan jumlah data yang diinputkan. Kenapa di sini plus plus? Karena di sini udah ada duluan di sini nih 0 sama dengan 1. Jadi yang akan ditampilkan 1 sampai seterusnya sesuai jumlah data kalian yang diinputkan. Terus echo d npm. Ini untuk memanggil data npm-nya. Lalu echo d nama ini untuk memanggil data dari database dengan nama gitu. Sudah deh. Setelah kalian buka, kalau misalnya berhasil, yang akan ditampilkan adalah form seperti ini. Gitu loh. Tadi kita sudah coba kan, misalnya kita mau cari Ahmad. Keluar Ahmad. Terus kita mau cari Tri. Nah, kan seperti yang tadi sudah jelaskan kan tentang pencarian, karena tadi persennya ada di depan dan di belakang, data manapun yang ada tulisan triknya pasti bakal muncul gitu loh. Maka kalau misalnya kalian mau lengkap bisa tulisnya Tri Kurniawan. Udah keluar nih, Tri Kurniawan. Di sini juga tidak berpengaruh misalnya kalian di database-nya itu kalian nulis T-nya gede, K-nya gede. Kalau misalnya kalian search-nya T
D-nya kecil atau hurufnya kecil semua, itu nggak bakal berpengaruh kok gitu loh. Sampai sini dulu untuk pertemuan hari ini. Kalau misalnya saya ada salah-salah kata atau salah pengucapan atau penjelasan saya juga kalian mengerti, kalian bisa tanya-tanya ke asisten praktikum kalian masing-masing. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.